Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6366. Setelah berpikir sejenak, Simon berkata, "Sepertinya barang-barangku di sini hanya akan bertahan 2 hari. Jadi kita tidak perlu kembali satu demi satu. Kamu bisa menunggu bersamaku selama 2 hari lagi." Steve merasa tak berdaya, tetapi dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia berkata, "Baiklah, ayah, aku akan mendengarkanmu." Saat mereka sedang berbicara, Helena, yang mengenakan gaun formal dan tampak bermartabat serta elegan, masuk ditemani oleh ratu tua. Melihat itu, ayah dan anak itu langsung berhenti berbicara dan berdiri bersama. Helena menghampiri mereka berdua dengan roknya terangkat, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua tidak perlu terlalu sopan, silakan duduk." Mereka berdua duduk kembali. Begitu mereka duduk, Simon langsung berkata, "Yang mulia, kerjasama pada dasarnya telah selesai sekarang. Saya tidak tahu apakah ada hal lain yang perlu Anda lakukan. Tolong berikan instruksi Anda." Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya harus kembali ke New York dulu. Setelah menangani urusan di New York, saya akan kembali untuk memulai putaran investasi baru. Kata-kata Simon sangat tidak jelas. Namun Helena dapat dengan mudah mendengar makna tersirat di dalamnya. Dia hanya ingin bertanya kapan dia bisa menepati janjinya. Dan akan lebih baik jika hal itu dipenuhi sesegera mungkin. Agar dia bisa kembali ke New York sesegera mungkin. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya kebutuhan lain. Jika Tuan Rothschild perlu kembali ke Amerika Serikat untuk suatu keperluan, kamu bisa kembali besok." Simon secara naluriah merasa senang ketika mendengar hal ini. Karena mengira Helena pasti sedang menepati janjinya. Namun kemudian ia merasa gelisah. Bagaimana jika dia benar-benar bermaksud apa yang dia katakan dan memintanya untuk kembali besok? Lagi pula, dia tidak menyebutkan informasi yang tidak jelas tentang ramuan itu. Tepat ketika Simon ragu dengan pendekatan Helena dan tidak berani menyetujuinya begitu saja. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Simon, setelah makan malam, mohon luangkan sedikit waktu lagi. Mengenai kerja sama sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali bersama Anda. Ini tidak akan memakan terlalu banyak waktumu. Mungkin hanya 10 menit. Apakah ini akan nyaman bagi Anda?" Ketika Simon mendengar ini, dia tiba-tiba bersemangat dan mengangguk cepat lalu berkata, "Nyaman? Tentu saja, nyaman." "Bagus." Helena mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, mohon minta Pak Steve untuk menunggu sebentar. Setelah peninjauan selesai, kalian berdua bisa kembali untuk mengepak barang bawaan dan bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat." Steve mengangguk hormat dan berkata, "Semuanya akan dilakukan sesuai perintah Yang Mulia Ratu." Simon di sampingnya sangat gembira saat itu. Dia hendak meminum setengah pil itu. Dan masa hidup serta kondisi fisiknya pasti akan menurun. Steve melihat kontras antara ekspresi ayahnya dan berpikir dalam hati. Orang tua itu telah melihat dan merasakan. Dan dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa menghabiskannya semua dalam beberapa masa hidup. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya begitu bersemangat dan kehilangan ketenangannya mungkin adalah ramuan ajaib Charlie. Kurasa Charlie pasti meminta Helena untuk menjanjikan ramuan itu kepada lelaki tua itu. Dan kurasa Helena akan segera memberinya ramuan itu. Memikirkan hal ini, Steve sangat sedih. Dia tidak tahu kapan dia bisa naik tahta. Seandainya lelaki tua itu bisa mendapatkan ramuan lain, dia harus menunggu beberapa tahun lagi. Steve tak bisa menahan diri untuk tidak teringat akan pengingat yang pernah diberikan Charlie kepadanya sebelumnya. Ramuan itu bisa menunda pengunduran diri lelaki tua itu. Namun hal itu juga bisa membuat lelaki tua itu turun tahta lebih awal. Kuncinya bergantung pada siapa yang memiliki ramuan tersebut. Jika Charlie dapat memutus pasokan ramuan ajaib kepada lelaki tua itu di masa depan dan memberikan ramuan itu kepada dirinya sendiri, dia juga bisa menggunakan ramuan itu sebagai alat tawar-menawar untuk meminta lelaki tua itu melepaskan posisi kepala keluarga terlebih dahulu. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, keseimbangan antara kekuasaan dan kehidupan akan terus condong ke arah kehidupan. Begitu keseimbangan terganggu, bukan tidak mungkin untuk melepaskan tahta. Oleh karena itu, Steve tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Apakah aku bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan sepenuhnya bergantung pada tindakan Charlie? Bab 6367.
Makan malam Helena dengan ayah dan anak Rothschild akan segera berakhir. Dan Charlie dan Maria juga kembali ke istana. Duncan dan Marcus masih berada di pusat data. Duncan sedang berkomunikasi dengan para teknisi tentang cara menetapkan aturan penyaringan yang kompleks untuk model AI. Setelah aturan tersebut ditetapkan, sistem akan mulai mengambil informasi perusahaan di seluruh dunia. Dan berusahalah untuk menyaring daftar perusahaan yang mungkin menampung stasiun prajurit yang gugur. Kemudian lakukan metode eliminasi sedikit demi sedikit untuk mempersempit rentang target sebisa mungkin. Charlie tidak mengerti teknologi. Dia juga tidak tahu cara mengoperasikan AI untuk menyelesaikan perhitungan dan deduksi yang kompleks. Jadi, dia menyerahkannya kepada para profesional untuk mengerjakannya. Dan dia sudah mengatur orang-orang untuk membantunya menyelesaikan masalah mesin penjual otomatis sesuai rencana. Tidak lama lagi mesin penjual otomatis di seluruh dunia akan mengunggah sejumlah besar materi video ke model AI melalui internet. Dan kemudian mereka akan dapat mengetahui keberadaan pribadi Victoria. Begitu Victoria muncul, kemunculannya tidak akan sesederhana itu, hanya saja ia akan muncul sendirian. Namun akan menghadirkan serangkaian petunjuk. Dan pada saat itu, informasi lebih lanjut terkait Warriors Den akan diungkapkan. Charlie tahu bahwa pesawatnya biasanya lepas landas dan mendarat di Argentina. Dan markasnya pasti tidak jauh dari Argentina. Selain itu, dia harus menggunakan negara ini sebagai batu loncatan setiap kali dia terbang melintasi benua ini. Jadi, ketika seluruh bandara Argentina berada di bawah pengawasannya, keberadaannya akan jelas baginya. Ketika Charlie kembali ke istana, pembantu rumah tangga itu segera melapor kepada Helena. Helena berkata kepada ayah dan anak Rothschild, "Tunggu sebentar, saya ada urusan. Jadi, permisi sebentar." Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang perjamuan dengan anggun. Dia datang jauh-jauh ke kamar tamu Charlie. Mengetuk pintu perlahan, dan melihat Charlie duduk di sofa di ruang tamu. Lalu dia bergegas menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ayah dan anak Rothschild masih berada di ruang perjamuan." Simon sangat menantikan pil setengah dosis itu dan sudah menantikannya sejak lama. Charlie mengangguk, mengeluarkan pil pengencer darah dan penyelamat jantung. "Saya memberikannya kepada Helena, dan mengingatkan mereka. Ajak dia ke ruang belajar nanti dan keluarkan pilnya di depannya. Ingat, Anda harus mengeluarkan seluruh pilnya. Dan memotongnya di depannya." Helena tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Tuan Wade, Anda ingin dia memikirkannya siang dan malam setelah mendapatkan setengahnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu harus memberinya motivasi." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saat kamu berbicara dengan Simon, mintalah kepala pelayan untuk membawa Steve menemui saya. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya." "Baiklah." Helena berkata, "Kalau begitu, aku akan langsung ke ruang kerja dan meminta pengurus rumah tangga untuk mengundang Simon terlebih dahulu. Lalu mintalah dia untuk membawa Steve menemuimu." "Setelah itu," kata Helena, "setelah kamu selesai berbicara dengan Steve, saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahu saya. Kalau begitu, saya akan kembali ke ruang perjamuan untuk mengantar mereka pergi. Lalu kirimkan sisa pilnya kepada Anda." "Tidak perlu." Charlie berkata, "Minumlah setengah pil yang tersisa di depan Simon." "Ah?" Helena mengira dia salah dengar dan tanpa sadar bertanya, "Apa yang Anda katakan, Tuan Wade?" Charlie berkata, "Kamu bagi pil itu menjadi 2. Berikan setengahnya kepada Simon, dan ambil setengahnya lagi untukmu. Dan Anda harus bersikap sangat santai." Helena buru-buru berkata, "Tuan Wade, setengah pil harganya $50 miliar AS. Itu benar-benar terlalu mahal. Tidak perlu membuatku minum setengah pil hanya untuk merangsang Simon. Lagi pula, saya baru berusia 20-an. Dan akan terlalu sia-sia jika mengambilnya." Bab 6368. Charlie tersenyum dan berkata, "Mengonsumsi pil KB di usia 20-an dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur. Apa ruginya? Lagi pula, pil ini tidak terlalu mahal. Jika kau menjual terlalu banyak, pil ini akan jadi tidak berharga. Jika kamu meminum setengah pil ini di depan Simon, hal itu akan mendorongnya untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli pil di masa mendatang.
Mungkin harganya akan berlipat ganda saat Anda menjual setengah pil kepadanya lain kali. Helena masih sedikit ragu. Dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau menolak. Saat itu, Charlie berkata dengan serius. Bersikaplah tegas, Helena. Jangan selalu ragu, lakukan seperti yang kukatakan, jangan ragu. Kata-kata Charlie membuat jantung Helena tiba-tiba berhenti berdetak. Yang terlintas di benaknya adalah saat Charlie kehilangan kesadaran. Dan dia menanggalkan semua pakaiannya dan berbaring di sampingnya. Pada saat itu, dia kurang tegas dan ragu-ragu. Jadi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, tiba-tiba ia merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Ia berpikir dalam hati, seharusnya aku bersikap seperti yang dikatakan Tuan Wade. Lebih tegas, lebih tegas. Memikirkan hal itu, dia merasa bingung, dan tanpa sadar dia menatap pil di tangannya. Lalu ia menengadah menatap Charlie, ekspresi dan nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat tegas dan ia berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, saya tidak akan pernah ragu lagi di masa mendatang. Dan pasti akan menjadi penentu hingga akhir. Charlie tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun ia mengangguk lega dan berkata, sekarang Anda adalah ratu, dicintai oleh jutaan orang dan dihormati oleh puluhan juta orang. Ketegasan dan tekad adalah kualitas yang diperlukan. Hal-hal itu harus selalu tercermin dalam aura Anda agar semua orang dapat melihatnya. Helena mengangguk dengan berat. Tuan Wade, tenang saja, saya mengerti. Setelah itu, dia berkata dengan nada yang sangat tegas, saya akan memberikan setengah pilnya kepada Simon. Lalu ambil separuh lainnya di depannya. Saya juga akan menyimpan 30 miliar dolar as seperti yang Anda katakan sebelumnya. Tuan Wade. Saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan di masa mendatang. Charlie sedikit terkejut dengan perubahannya. Sembari merasa senang atas keberhasilannya, ia juga memujinya. Saya sangat senang melihat perubahan besar dalam diri Anda dalam waktu sesingkat ini. Helena mengedipkan mata dan tersenyum main-main. Lalu ia menyimpan pil itu, mengangkat roknya dengan kedua tangan. Berjongkok untuk memberi hormat kepada Charlie, dan berkata, Tuan Wade, saya akan pergi menemui Simon sekarang. Beberapa menit kemudian, pengurus rumah tangga kerajaan, Susan, masuk ke ruang perjamuan. Dia menghampiri Simon dan berkata dengan hormat. Tuan Rothschild yang terhormat, Yang Mulia Ratu mengundang Anda untuk pindah ke ruang kerja untuk membahas sesuatu. Simon sangat gembira ketika mendengar ini dan bertanya. Sekarang? Ya. Susan mengangguk, memberi isyarat undangan, dan berkata, silakan ikuti saya. Oke. Simon sangat gembira, berdiri, dan hendak keluar. Sebelum pergi, Susan menoleh ke Steve dan berkata, Tuan Rothschild, silakan tunggu di sini sebentar. Aku akan datang menemuimu nanti. Steve sedikit terkejut, karena tidak tahu mengapa pembantu rumah tangga itu mendatanginya. Namun setelah berpikir matang, Helena ingin bertemu ayahnya. Mungkin Charlie ingin bertemu dengannya, jadi dia cepat-cepat berkata, baiklah, aku akan menunggumu di sini. Saat itu, pikiran Simon dipenuhi dengan pil. Dan dia tidak terlalu memikirkan apa maksud Susan dengan hal itu. Jadi, dia mengikutinya ke ruang kerja Helena. Saat melihat Helena, Simon berkata dengan gembira, salam, Yang Mulia. Helena mengangguk sedikit, dan setelah pengurus rumah tangga pergi, dia bertanya kepada Simon. Tuan Rothschild pasti telah menunggu saya untuk menepati janji saya. Benar? Bab 6369. Mendengar Helena berbicara langsung tentang apa yang ada di pikirannya. Simon ragu sejenak, lalu berhenti bersembunyi dan berkata dengan hormat. Yang Mulia, jujur saja, saya sudah tua. Namun alasan mengapa saya masih bekerja sangat keras dan datang langsung ke sini untuk mengawasi penyampaian seluruh model AI adalah karena saya sangat berharap bisa mendapatkan separuh pil ajaib itu sesegera mungkin. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Model AI kini telah dikirimkan, dan model AI ini menggunakan chip terbaru dan terbaik dari Nvidia, yang jauh lebih kuat daripada yang ada di Silicon Valley. Ambil contoh pemrosesan video yang didemonstrasikan hari itu. Sebagai contoh, dibandingkan dengan pemrosesan AI yang populer di internet. Ini adalah perbedaan yang sangat besar.
Meskipun video-video AI di internet itu terlihat sangat realistis. Sama seperti efek khusus dalam film, Anda dapat melihat banyak kekurangan jika Anda melihat dengan cermat. Namun, video yang diproses oleh model AI ini hampir sama dengan video aslinya. Saya merasa bahwa selama konten yang diproses tidak terlalu keterlaluan atau terlalu tidak konsisten. Meskipun dianalisis oleh para profesional, mereka tetap tidak akan mampu menganalisis masalah tersebut. Helena mengangguk sedikit. Simon tidak salah. Ada banyak model AI yang dapat memproses video online. Namun sebagian besar hanya untuk tujuan hiburan. Semua orang dapat melihat kurangnya realisme hanya dengan sekali lihat. Namun, model AI di Silicon Valley sangat bagus dalam memproses dan merender video. Ini jelas merupakan level yang sangat tinggi yang dapat menipu dunia. Jika ini digunakan sebagai standar evaluasi untuk penyelesaian misi Simon ini, maka hal itu dapat dipastikan dianggap sebagai penyelesaian yang sukses. Jadi Helena tidak bertele-tele dan mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai dari sakunya. Dia mengeluarkan pil pencerah darah dan penyelamat jantung lalu berkata kepada Simon, "Tuan Simon, inilah pil yang selalu Anda impikan. Sesuai dengan kesepakatan kita, Anda sekarang dapat membeli setengahnya dengan harga 50 miliar dolar AS. Ketika Simon melihat pil itu, dia menjadi semakin bersemangat. Dan berkata berulang kali, "Yang mulia, mohon jangan khawatir. Uang tersebut telah disiapkan dan dapat dibayarkan kepada Anda kapan saja. Saya hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara informasi pembayaran Anda kali ini dan sebelumnya?" Helena tersenyum dan berkata, "Tidak ada perbedaan. Bayar saja sesuai dengan informasi rekening terakhir. Setelah uangnya tiba, aku akan memberimu pilnya." Simon sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Baik, baik. Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu kepala bagian keuangan saya. Dan mintalah dia untuk segera menyelesaikan pembayarannya." Saat dia mengatakan itu, Simon dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan segera melakukan panggilan. Begitu sambungan telepon terjalin, dia tak sabar untuk memberitahu pihak lain. "Segera bayarkan 50 miliar dolar AS ke rekening keluarga kerajaan Nordik. Lebih cepat lebih baik." Pihak lainnya telah siaga di Amerika Serikat selama 24 jam. Hanya menunggu perintah pembayaran dari Simon. Setelah perintah diberikan, dia tentu saja tidak berani bermalas-malasan dan segera memulai proses pengiriman uang. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang sudah Simon perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Hal-hal penting ditangani secara khusus. Dan pembayaran diselesaikan dengan segera dalam waktu yang sangat singkat. Tak lama kemudian Helena menerima pengingat tentang kedatangan uang tunai tersebut. 50 miliar dolar AS memang merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi banyak perusahaan dan keluarga terkemuka. Jika mereka ingin menarik uang tunai sebanyak itu, mereka mungkin harus menjual properti mereka untuk mewujudkannya. Namun bagi keluarga Rothschild, 50 miliar dolar AS adalah jumlah yang sangat mudah. Sekalipun sejumlah besar uang tunai tersebut dibayarkan sekaligus, hal itu tidak akan berdampak negatif pada mereka. Ini tidak lebih dari sekadar pengurangan beberapa angka di dalam rekening. Karena uangnya sudah diterima, Helena tidak menunggu Simon untuk mendesaknya. Dan segera mengeluarkan pisau lipat sepanjang ibu jari. Dengan hati-hati menemukan bagian tengah pil, lalu membelahnya menjadi 2. Kemudian, Helena menunjuk kedua pil di atas meja yang tampak serupa ukurannya. Lalu berkata kepada Simon, "Tuan Simon, Anda bisa memilih salah satu." Simon sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan merabanya dan melihat mana yang lebih cocok." Bab 6370. Setelah itu, dia hendak menimbang kedua pil tersebut untuk melihat mana yang lebih banyak. Helena menghentikannya, mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai, dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum. "Tuan Simon, bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang akan Anda makan. Jadi, kamu tetap harus memperhatikan kebersihan." Simon dengan cepat mengambil sarung tangan dan memakainya. Kemudian dengan hati-hati meletakkan kedua pil itu di telapak tangannya. Satu pil hanya memiliki berat beberapa gram, dan berat setengah pil bahkan lebih ringan lagi. Selain itu, potongan Helena sangat terpusat, sehingga perbedaan berat antara keduanya semakin sulit diperkirakan. Jika Anda ingin mengetahui mana yang lebih ringan atau lebih berat,
Anda hanya dapat menggunakan perangkat dengan presisi tinggi seperti timbangan. Simon menimbang pil-pil itu untuk waktu yang lama, tetapi dia benar-benar tidak bisa merasakan perbedaan antara kedua pil tersebut. Dia tidak bisa menahan rasa penyesalannya. Seandainya saya tahu ini, saya pasti akan membawa timbangan kecil. Helena tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, perbedaan antara kedua pil ini tidak banyak. Jangan terlalu serius. Simon tak kuasa menahan napas. Yang mulia, pil ini beratnya sekitar 10 gram. Dan setengahnya beratnya sekitar 5 gram, dan harganya 50 miliar dolar AS. Artinya, setiap gramnya bernilai 10 miliar dolar AS. Ini mungkin zat termahal yang dikenal di dunia. Meskipun perbedaan antara keduanya hanya 0,1 gram. Jumlahnya masih 1 miliar dolar AS. Helena tersenyum dan mengangguk sambil berkata, apa yang dikatakan Bapak Rothschild masuk akal. Namun terkadang orang tidak bisa menghitung semuanya. Terkadang mereka hanya perlu mencobanya. Sejujurnya, belum lama ini, seseorang yang sangat saya kagumi mengatakan kepada saya bahwa saya harus tegas dan teguh. Daripada ragu-ragu di sini, bimbang, dan mengkhawatirkan untung rugi. Lebih baik mengambil langkah ini dan tidak menyesal. Simon menghela napas, Yang Mulia benar. Akulah yang terlalu terlibat. Setelah itu, dia meletakkan separuh pil yang ada di tangan kirinya. Ia mengangkat separuh uang itu di tangan kanannya dan berkata, saya akan memilih bagian ini. Helena bertanya kepadanya, apakah Anda yakin? Jika kamu yakin, kamu tidak akan menyesalinya. Tentu, tentu. Sangat yakin. Simon tahu betul bahwa tidak ada gunanya ragu-ragu dalam hal ini. Perbedaan berat antara kedua pil tersebut mungkin hanya 0,1 gram atau bahkan kurang. Tidak mungkin menemukan peralatan profesional untuk menentukan mana yang lebih berat. Daripada ragu-ragu di sini dan membuat Helena, seorang gadis muda, menertawakannya, akan lebih baik jika dia bersikap tegas. Helena mengangguk dan berkata, kalau begitu, Tuan Rothschild bisa meminum setengah pil yang Anda pilih. Secara tidak sadar, Simon ingin memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Namun kemudian ia berpikir bahwa putranya sedang menunggunya di aula perjamuan yang tidak jauh dari sana. Jika dia meminum pil itu dan tampak berseri-seri, dia pasti akan bisa melihat petunjuk-petunjuk itu setelah dia keluar. Meskipun dia sangat patuh dan bijaksana, dia sebaiknya tidak terlalu merangsangnya. Selain itu, dia tidak memiliki niat untuk memberontak. Dia selalu menjadi lebih muda dan lebih baik. Hal itu mungkin akan memicu dan memaksanya untuk memberontak. Maka ia dengan hati-hati menyimpannya dekat dengan tubuhnya, lalu berkata kepada Helena, Yang Mulia, saya berencana untuk menyimpan pil tunggal ini di sini terlebih dahulu. Dan ambillah setelah kembali ke Amerika Serikat. Helena juga menebak apa yang dipikirkan pria itu, dan tersenyum tipis. Transaksi kami telah selesai. Pil itu sekarang menjadi milikmu, dan kamu memiliki otonomi 100% untuk memutuskan. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil kembali setengah pil yang tersisa. Simon melihatnya mengambil setengah pil itu. Dan detak jantungnya langsung meningkat. Ia buru-buru berkata, Yang Mulia, saya punya permintaan lain. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia dapat menyetujuinya. Pada saat itu, Simon berpikir bahwa jelas hanya tersisa setengah pil. Bisakah dia berbicara dengannya dan membeli separuh lainnya dengan uang? 50 miliar dolar AS, atau bahkan lebih mahal lagi. Tidak masalah. Lagi pula, dia punya cukup uang. Sekarang saatnya menggunakan uang itu untuk membeli umur panjang bagi dirinya sendiri. Helena mendengar dia memohon dan menebak apa yang akan dia katakan. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, jangan terlalu sopan. Jika Anda punya ide, sampaikan saja secara langsung. Saya akan mempertimbangkannya sebagai hal yang tepat. Setelah itu, dia dengan santai meminum setengah pil yang ada di depannya. Dan di bawah tatapan Simon, dia langsung memasukkan pil itu ke mulutnya seperti sedang makan coklat. Simon masih menyusun kata-katanya dalam pikirannya. Memikirkan bagaimana cara berbicara dengan Helena. Lalu dia melihat pemandangan atrofi cerebellumnya. Helena bahkan tidak menunggu dia menyelesaikan kata-katanya sebelum dia makan. Setengah pil yang selalu ia impikan,